Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison, halo seluruh kelas 10 SMA Negeri 2 Tumka Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar TIK dari rumah. Salam TIK dari Dr. Med, Smart Student with ICT. Nah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan akhir kita di semester ganjil atau gasal. Kita akan membahas materi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam penggunaan TIK. Materi bab 3 subbab 1 mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tentunya bersama Bapak Tito Nurdianto, SPDGR. Mari kita bahas satu persatu. Menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi bukan tanpa resiko. Benda seperti komputer pun memiliki efek negatif. Oleh sebab itu, sikap tubuh dan pengaturan peralatan perlu diperhatikan. Dengan begitu, kesehatan dan keselamatan kerja dapat dijaga. Nah, saat membahas keselamatan kerja, kita perlu mengetahui prinsip dasar keselamatan kerja. Salah satunya adalah posisi kerja atau ergonomi. Ergonomi tidak hanya membahas posisi duduk pekerja. Nah, lebih dari itu yang akan kita bahas. Jadi ergonomi juga mengatur perangkat kerjanya. Yang pertama, kita akan membahas pengaturan monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat komputer penyumbang bahaya paling besar. Bahaya tersebut dapat berupa radiasi, misalnya sinar X, sinar ultraungu, gelombang mikro, dan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sangat rendah. Selain bahaya radiasi, monitor yang diletakkan dengan jarak kurang tepat dapat menimbulkan kelelahan kerja. Nah, jarak monitor yang terlalu jauh menyebabkan kita kesulitan membaca tulisan atau teks yang sangat kecil. Kemudian jarak monitor yang terlalu dekat juga mengakibatkan mata harus bekerja keras. Hal ini berkaitan dengan proses konvergensi mata. Jadi konvergensi mata yang terlalu keras juga dapat menyebabkan mata cepat lelah. Untuk mengatasi gangguan yang dapat timbul karena peletakan monitor, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, duduklah dengan nyaman terhadap posisi monitor. Hal tersebut ditandai dengan kemudahan membaca huruf terkecil pada monitor. Selain itu, bersandarlah pada kursi, namun tetap dalam posisi tegak. Yang kedua, aturlah jarak monitor sehingga tidak terlalu jauh atau sebaliknya. Nah, jadi umumnya jarak antara mata dengan monitor yang nyaman antara 50 hingga 100 cm. Kemudian, selain jarak monitor terhadap mata, sudut pandang terhadap monitor yang tidak tepat juga menyebabkan kelelahan kerja. Jadi sudut monitor yang terlalu besar, yang lebih dari 35 derajat dapat menyebabkan kelelahan pada otot leher. Otot leher yang lelah mengganggu kinerja leher sehingga yang dijadikan sebagai penopang kepala untuk bekerja jadi terganggu. Nah, apabila dipaksakan secara terus-menerus, ketegangan otot dapat mengakibatkan kejang pada otot atau kram. Sekarang lihat nih posisinya. Ini ya, ini posisi yang terlalu rendah monitornya, sedangkan ini posisi yang terlalu tinggi monitornya. Akan menjadikan kram. Untuk mengatasi kelelahan akibat tidak tepatnya sudut pandang monitor, kita dapat melakukan langkah berikut. Yang pertama, posisikan monitor dengan sudut 10 derajat hingga 20 derajat. Yang kedua, saat kita melihat monitor, arahkan pandangan dari atas ke bawah, sehingga sudut pandang ke arah bawah tidak boleh lebih dari 60 derajat. Jika lebih dari 60 derajat, otot leher terlalu tertunduk, sehingga otot leher bagian belakang akan mengalami ketegangan. Nah, radiasi monitor berupa sinar dapat mengakibatkan kelelahan mata. Kelelahan ini disebabkan kuantitas waktu saat melihat monitor. Jadi jumlah waktu yang kita lihat. Untuk mengatasi kelelahan akibat terlalu lama melihat monitor, yang pertama, lakukan istirahat mata secara berkala.
Caranya, lihat benda atau objek yang jaraknya relatif jauh. Contohnya melihat jarak dinding dengan jarak 6 meter. Jadi kita alihkan mata kita. Kemudian yang kedua, hentikan menatap monitor, kemudian kedip-kedip mata untuk beberapa kali. Dan yang ketiga, apabila ada atau kita melakukan pekerjaan lain tanpa menggunakan komputer untuk sesaat, ya. Selain itu juga istirahatkan mata yang dapat dilakukan sambil tetap bekerja. Nih, lihat posisinya. Ini posisinya 15 sampai 20 derajat ketika kita melihat komputer. Selanjutnya yaitu pengaturan keyboard. Yang pertama, letak keyboard. Letak keyboard yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menimbulkan gangguan pada badan atau pergelangan tangan. Jadi apabila terlalu rendah, maka posisi tangan dan pergelangan akan menggantung. Akan tetapi, jika terlalu tinggi juga, kita perlu mengangkat tangan lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan tangan kita cepat lelah. Nih, lihat nih posisi tangannya. Ya, posisi tangannya. Sehingga akan cepat lelah. Nah, untuk mengatasi gangguan akibat tinggi keyboard yang kurang tepat, lakukan langkah berikut. Yang pertama, setel tinggi kursi sehingga membuat kursi sama tinggi dengan keyboard. Membentuk sudut 90 derajat. Nih, 90 derajat ya ini ya. Kemudian selain itu, siku akan berada di samping badan secara nyaman. Badan harus dalam keadaan nyaman dan pergelangan tangan tidak menekuk. Nih. Kemudian yang kedua, pindahkan alat-alat kantor, misalnya pensil, penggaris, dan lain-lain dari depan keyboard. Hal ini dapat dilakukan untuk mengurangi gangguan pada pergelangan tangan. Dan yang ketiga, gunakan tempat keyboard jika kursi tidak dapat disetel menjadi lebih tinggi. Ya, ini posisi yang tepat. Kemudian, pengaturan keyboard yang kedua yaitu tentang jarak. Jarak keyboard yang terlalu dekat atau terlalu jauh dengan si pemakai dapat menyebabkan sikap tubuhnya tidak nyaman. Keyboard yang terlalu jauh menyebabkan tangan atau lengan terlalu jauh dari tubuh. Selain itu, tubuh juga cenderung ke depan atau tidak bersandar. Jarak keyboard yang terlalu dekat dengan tubuh menyebabkan gerakan tubuh kurang leluasa. Selain itu, siku yang terlalu menekuk juga menyebabkan tangan cepat lelah. Ini lihat nih, ini kan terlalu jauh nih, jadi akan merasa tidak nyaman. Kemudian kalau yang ini terlalu dekat juga, maka akan cepat terasa lelah. Selanjutnya, pengaturan keyboard yang ketiga yaitu jenis keyboard. Keyboard yang sering digunakan umumnya tidak ergonomis. Nah, keyboard ini cenderung memaksa pergelangan tangan menekuk ke samping atau ke atas. Keyboard yang tidak ergonomis tidak hanya dilihat dari letak tombol keyboard yang tidak sesuai dengan fisiologi tangan manusia, tetapi keyboard yang terlalu kecil juga dapat dikategorikan tidak ergonomis. Keyboard yang terlalu kecil misalnya keyboard pada komputer jinjing atau yang biasa kita sebut laptop. Nih ya, pergelangan tangannya jadi menekuk nih. Ya, sehingga memudahkan lelah. Ini juga pergelangan tangannya menekuk ke atas. Jadi tidak baik. Nah, jadi contoh yang keyboard yang ergonomis itu seperti ini. Ya. Nah, ini bagus ya. Nah, kemudian selanjutnya yang C, pengaturan mouse. Mouse mempunyai aneka bentuk dan ukuran. Memilih dan menempatkan mouse dengan tepat merupakan salah satu faktor penting untuk menciptakan kenyamanan kerja. Jika letak mouse tidak berada di samping keyboard, kita perlu memajukan badan atau menggerakkan tangan lebih kuat. Penempatan mouse seperti ini akan membuat badan dan tangan kita cepat lelah. Ya, seperti ini. Ya, ini terlalu jauh nih. Ya, yang ini terlalu jauh. Makanya kita mudah lelah. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, kita dapat meletakkan mouse dekat dengan keyboard. Konsekuensinya, peletakan mouse ini akan memerlukan tempat keyboard yang lebih luas. Kalau yang ini terlalu jauh, jadi ini pergelangan tangannya sakit atau mudah lelah. Ya. Nah, ini dia. Jadi keyboardnya ada di samping, mouse-nya ada di samping keyboard. Jadi letak mouse dan keyboard bersampingan. Itu tentang penempatan mouse. Yang kedua, ukuran mouse.
Ukuran mouse yang tidak tepat dapat menyebabkan ketegangan, posisi badan canggung, dan badan bekerja terlalu berat. Contohnya mouse yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat menyebabkan jari dan pergelangan tangan bekerja ekstra keras. Untuk mengatasi keadaan ini, maka yang pertama, pilihlah ukuran mouse sesuai dengan tangan kita. Hal ini juga berlaku bagi tangan kita yang kidal, yang kiri. Gunakan mouse yang dirancang untuk tangan kiri meskipun umumnya mouse hanya digunakan tangan kanan. Terdapat pula mouse yang dirancang khusus untuk tangan kiri. Yang kedua, kurangi penggunaan mouse dengan memaksimumkan fungsi keyboard. Contohnya, pada saat kita menaik turunkan halaman pada monitor, gunakan salah satu tombol pada keyboard. Yang ketiga, apabila perlu, gunakan bentuk mouse yang tidak banyak memerlukan gerakan jari atau tangan kita. Contohnya, joystick. Nah, ini dia. Ini gambarnya ya. Ini ada joysticknya di keyboardnya. Itu untuk ukuran mouse. Yang ketiga, atau selanjutnya, pemegang dokumen. Nah, ini juga sangat penting. Pemegang dokumen digunakan untuk memegang dokumen-dokumen yang sedang kita kerjakan. Benda ini berbentuk lembaran ataupun buku. Nah, posisi pemegang dokumen yang tidak tepat dapat mengakibatkan kelelahan pada tubuh atau mata kita juga. Sebaiknya, posisi memegang dokumen selalu berkait dengan posisi monitor komputer. Memegang komputer dan pemegang dokumen yang jauh dengan monitor memaksa kita untuk menengok ke arah pemegang dokumen. Nah, apabila dilakukan terus-menerus, pekerjaan kita juga dapat terganggu. Nih, contoh yang baik untuk pemegang dokumen. Jadi kita akan melatih mata agar tetap dalam posisi yang baik. Selanjutnya, kita membahas yang pengaturan meja. Meja komputer yang baik umumnya memiliki ruang yang cukup untuk kaki, komponen aksesoris, dan tidak membuat badan kita bekerja terlalu berat. Penggunaan meja komputer harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, permukaan meja dan bagian bawah meja. Yang pertama, kita bahas permukaan meja. Ruang yang terbatas pada permukaan meja dapat disebabkan penempatan komponen dan mouse komputer yang tidak sesuai. Berikut beberapa hal yang dapat kita perhatikan untuk mengatasi kendala tersebut. Yang pertama, permukaan meja kerja harus memiliki area yang cukup. Pastikan meja dapat menempatkan monitor berjarak minimum 50 cm. Kedua, jika mungkin, gunakan sudut ruang untuk menempatkan komputer kita. Sudut ruang umumnya cukup lega untuk menempatkan perangkat komputer kita, khususnya monitor. 3. Perangkat yang sering kita gunakan hendaknya dipisah dengan perangkat yang sesekali atau jarang kita gunakan. Nah, untuk ini, umumnya meja kerja dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama atau pokok diisi dengan perlengkapan yang sering kita gunakan, seperti telepon, keyboard, dan mouse. Bagian kedua dapat kita isi dengan perlengkapan yang hanya sesekali kita gunakan. Dan bagian ketiga dapat kita gunakan untuk meletakkan benda yang jarang kita gunakan pada saat bekerja. Nih ya, ada bagian 1 yang sering kita gunakan. Bagian 2 ya ini, bagian 2 yang sesekali kita gunakan, dan bagian 3 yang jarang kita gunakan. Kemudian selanjutnya bagian bawah meja. Bagian bawah meja yang tidak cukup luas menyebabkan kaki merasa tidak nyaman. Nah, keadaan tersebut dapat disebabkan oleh rancang bangun meja yang tidak baik atau terdapat benda di bawah meja. Selain ruang yang cukup, gunakan pula sandaran kaki. Benda ini dapat menambah kenyamanan pada saat kita bekerja. Sandaran kaki dapat berupa kayu melintang atau sandaran khusus. Nih, contohnya ya, sandaran kaki dan atau meja bagian bawah. Kursi yang baik adalah kursi ergonomis. Jadi kita akan bahas tentang kursi. Kursi yang baik adalah kursi ergonomis yang mendukung kerja kita di depan komputer. Kursi yang baik umumnya dilengkapi dengan sandaran baik berupa sandaran tangan maupun punggung. Yang pertama tentang sandaran.
Sandaran yang terlalu kecil tidak baik digunakan. Hal ini dapat menyebabkan benda atau menjadi beban pada punggung kita yang tidak dapat menopang dengan baik. Selain ukuran sandaran, tinggi rendah sandaran juga hal yang perlu kita pertimbangkan. Oleh sebab itu, gunakan kursi yang sandarannya sesuai dengan tinggi punggung. Kita dapat pula memilih atau gunakan kursi dengan sandaran yang dapat dinaik turunkan sesuai dengan tinggi badan. Biasanya idealnya kita gunakan yang seperti ini, ya. Nah, kemudian yang kedua tentang dudukan. Dudukan pada kursi yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kelelahan kerja yang berlebih. Contohnya, kursi dengan dudukan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kursi dengan dudukan terlalu tinggi mengakibatkan kaki menggantung. Hal ini dapat menyebabkan sulit untuk bergerak ke tempat lain. Dudukan kursi yang terlalu rendah mengakibatkan lutut terlalu menekuk. Keadaan itu menyebabkan lutut cepat lelah dan tidak cukup leluasa saat bergerak. Nah, untuk mengatasinya, kita perlu menggunakan kursi dengan dudukan yang dapat di-setel seperti kursi yang tadi. Dan yang ketiga yaitu kaki kursi. Kaki kursi yang tidak tepat dapat menyebabkan kesulitan gerak atau bahkan membahayakan pada saat kita bekerja. Contohnya kaki kursi berjumlah 4, itu kurang stabil dibandingkan kaki kursi yang berjumlah 5. Nah, yang keempat yaitu sandaran tangan. Sandaran tangan juga mempunyai peran penting pada saat kita bekerja dengan komputer. Sandaran komputer yang tidak nyaman misalnya sandaran terlalu rendah, terlalu tinggi, atau terlalu lebar dan terlalu sempit, bahkan ada juga yang terlalu besar. Sandaran yang terlalu rendah menyebabkan kita cenderung menyandarkan tangan pada salah satu sisi sandaran. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan pada tangan, punggung, dan tubuh kita. Nah, kalau sandaran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan badan berusaha menyesuaikan tinggi sandaran. Hal ini menyebabkan otot punggung bekerja lebih ekstra, keras, dan mengakibatkan sakit atau kelelahan. Kemudian kalau sandaran yang terlalu besar dapat menyebabkan siku kita berusaha menjangkau sandaran. Hal itu menyebabkan siku bergerak ke samping dan badan berusaha menegak. Gerak dan posisi tersebut menyebabkan kelelahan pada otot punggung hingga leher. Dan yang kelima, yaitu sandaran terlalu sempit dapat menyebabkan atau membatasi gerak siku dan lengan kita. Sandaran yang terlalu lebar ini juga dapat membuat kita tidak dapat mendekat dengan meja secara maksimum. Hal ini mengakibatkan kita terlalu jauh dari keyboard. Dan untuk mengatasi sandaran tangan yang tidak tepat, ada baiknya kita memilih kursi dengan sandaran tangan yang dapat disetel seperti gambar yang kita bahas tadi. Nah, itulah pembahasan kita pada pertemuan terakhir ini. Ayo kita berlatih. Terdapat 5 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Silakan dikerjakan di buku latihan masing-masing dan dikumpulkan di Google Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp yang kita miliki. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Smart Student with ICT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.